dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, kebahagiaan, dan masih diberikan keluasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sebagaimana biasa di malam Sabtu kita ada majelis taklim di Mushola Baitul Rahman di bawah pimpinan di asuh oleh guru kita bersama Ustaz Haji Abdul Somad bin Abdullah. Beliau sudah ada di tengah kita. Marilah kita mengikuti apa saja yang guru kita jelaskan dan kita bisa memahami dan memakai ilmunya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mungkin masih ada para jemaah yang di rumah, kami persilakan hadir. Ini adalah pengajian umum buat kita semua yang ada di wilayah RW 4 dan sekitarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wajib wajib wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini malika asrafi ubadik ashhadu an rabbi wa azam wa imam taibata wal haram wa tarjumani bilisanil kitab wa mabayil ilmi wal ilmi wal hikmati wal hikmati wal qasim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad zidu syarabaya Rabb zidu
أن الله يرضى عن المتعالمين ويفضل النبيين ويرزقنا كما ذكر الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى سيدنا محمد وعلى آله إن الله يتقبل من جميع عباده جميع ويسأل من الدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة لا حاجة لنا محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa biqawli wasal lisani bi hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Jamaah yang dirahmati Allah Taala, marilah yang sesama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang bermacam-macam anugerah nikmat, masih afiat, masih hari ini kita masih menyandang dan iman bahwa kita beruntung dunia akhirat masih memiliki nikmat iman dan Islam. Tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan rangkaian ibadah kita sudah sekarang akan kita lakukan keseluruhan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kali mungkin berkekurangan keamanan dan keamanan ini kita menerima karena Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kasih kita akan melalui kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita merasakan doa rahmat yang masih dapat mengistiqomahkan dalam kemampuan kita yang ada. Karena Allah mengucapkan kepada satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapat diri masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan mereka kita kumpul orang tua kita, guru kita, jemaah kita yang berkorban rahmatullah senantiasa mendapat maghfirah insyaallah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi wabahnya dari Islam. Kita yang masih hidup mengalami akhir perbuatan kita dalam ditutup kita dapat husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam bidang bagaimana yang terakhir satu habis bagian atas paling Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Irfa'atil masajid. Satu di pojok atas. Pas satu. Kalau pojok atas, kepala. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Irtafa'atil masajid. Syakiyatan min ahli alladina yatakallamuna fiha bikalamin dunya fala yastakbiruha malaikatu fataqulu irji'i
bu'itsna bihalakihim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalika da'u fil masjidi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalika hasiru fil masjidi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadratan minal masjidi bi qadri ma yaduru bil aini akhrajahu Allah ta'ala min a'zami dhunubihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu musajidakum turuq. Ya, sudah sama-sama kita lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masjidu sakiyatan min ahliha. Semua masjid pada naik sakiyatan, unjuk rasa, mengeluh. Semua masjid pada naik mengeluh masjid itu tentang keadaan alladzina yatakallamuna, itu penghuni-penghuninya, yaitu orang-orang yang suka yatakallamuna biha, yang suka mengobrol atau bercakap-cakap di kalangan dunia dengan obrolan-obrolan dunia. Faliyastakbila, lalu menghadap kepadanya. Faliyastakbila, lalu menghadap kepada malaikat. Al-malaikatu, para malaikat. Fatakul ji'i, maka berkata malaikat, irji'i, kembalilah kamu. Fatabulisna bikalamihim, maka sesungguhnya kami telah diutus untuk membinasakan mereka. Jadi gini maksudnya. Hadis ini menerangkan bahwa betapa diharamkannya, dilarangnya kita di dalam masjid berbicara masalah dunia. Masjid itu adalah tempat untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid nggak boleh kita ngomong dunia di dalam masjid, ya. Di dalam masjid yang berkenaan dengan kubur dunia, apalagi cinta akan dunia, ngomongin jual beli di masjid, ngomongin apa aja di masjid nggak boleh, karena masjid itu adalah tempat kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ilmu segala macam boleh. Masjid musola sama. Musola kan ada di Indonesia aja. Sekali lagi saya terangkan, musola, kalimat tasawuf sholat, musola tempat pembayaran. Masjid kalimat tasawuf saja sujud. Masjid tempat sujud. Ini juga. Cuma kalau di Indonesia dibagi-bagi, musola ada untuk sholat Jumat, masjid tak sholat Jumat, begitu aja. Ya. Padahal beda juga. Jadi jangan sesekali kita berbicara masalah dunia yang berkaitan dengan perniagaan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka mengobrol dalam masjid, ya, dengan obrolan-obrolan perkara-perkara
dunia, lalu menghadap kepadanya para malaikat. Artinya malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakul jin, maka berkata para malaikat, kembalilah kamu, kembalilah ini kepada Allah Subhanahu. Maka buisna bihalakihim, ya, kami telah diutus untuk membinasakan mereka. Jadi apa? Ya. Ngomongin dunia dalam masjid. Makanya khotib sholat Jumat itu udah dikasih judul usikum menafsi bitaqwallah. Jadi rukun wasiatkan kalian senantiasa berwasiat bertakwa kepada Allah, itu judul. Jadi jangan keluar itu, ya. Kadang-kadang enggak ngomongin politik di mimbar, salah. Kalau begitu ada yang muktamar, ya masjid boleh, ya. Tapi kalau dalam khutbah nggak boleh, cuma satu judulnya. Usikum menafsi bitaqwallah, itu judul. Kuwasiatkan kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ini judulnya udah. Ya. Takwa enggak boleh ini yang melenceng. Ya. Apalagi mencerca sebagian enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh mencerca sebagian enggak boleh. Karena sholat Jumat beda dengan ceramah biasa. Kalau ceramah biasa boleh aja, ya. Jadi begitu, ya. Paham ini? Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aswaja sirajan minal masjid. Barang siapa yang menyalakan sebuah lampu di dalam masjid biqadri ma yaduru fil ain, dengan ukuran yang disenangi oleh pandangan mata. Artinya siapa orang yang katakan kalau listrik nih yang bayar luar biasa nanti pahalanya di alam barzah, di alam kubur, di terang benderang di punya kuburan. Ya, terang benderang. Dan juga yang datang duluan. Siapa ini marwat di sini datang duluan menyalain lampu pun mendapat kemenangan di alam barzah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak main-main kerjaan. Ya. Apalagi dengan suri banyak membaca Al-Qur'an, mungkin jelas ya. Jadi kalau kuburan begitu dalam beritanya, dan sampai sering membaca Al-Qur'an, bisa akan terang benderang. Dan sampai mengeluarkan hartanya untuk membayar, karena dia kan bayar nih, ya. Maka nanti akan menerangkan dia punya alam barzah luar biasa, ya. Biqadri ma yaduru fil aini, ya. Dengan ukuran yang disenangi oleh pandangan mata. Lam tazalil malaikah, maka tidak akan dihentinya para malaikat tastaghfirullah, memohonkan ampun baginya orang itu. Sampai sebelum kita mohon ampun, Allah malaikat sudah mintakan ampun pada diri kita. Ya. Apa tidak masuk dalam musola, ada kotoran dikit, angkat satu. Apa yang datang yang ambil, ambil. Jangan diam aja kalau masuk musola. Saya minta maaf, setiap kali mesti ke musola berdosa, ya. Saya comot apa yang ada dalam di situ, kebersihan. Karena pahalanya luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sekecil itu memungkinkan kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan enteng, ya. Bagi yang merhatiin masalah baca macam udah cepat kerjain. Masalah Allah kalau lagi yang ringan. Lagi ada wakas kan gitu. Kerjain. Luar biasa, ya. Bisa saja hal yang sekecil yang di luar pada pikiran kita, dia bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya.
Jadi memohonkan ampun baginya para malaikat selama zalika selama terang cahayanya lampu itu fil masjid, di dalam masjid. Ya. Ini begini kita. Kalau kita dulu masih zaman Nabi, kalau masih muda, yang namanya ngaji di musola kayak terlalu begini ya. Lampu kan, pakai colen ya. Pakai colen. Banyak yang ngaji. Ambil kalau udah pulang ini terus apa akhirnya obor. Sekarang mulai enak, dulu enak begini, sedikit macam enak, masih nggak terbayar juga. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang disukakan dalam ibadah Allah. Jadi besar pahalanya orang yang mengerjakan masjid atau sholat, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man basata asyiran fil masjid." Barang siapa yang menghamparkan sebuah tingkap di dalam masjid. Nih, kerjaan siapa ini? Kerjaan para apa namanya? Marbot musola nih. Ya. Nih, dengarin pahalanya nih. Ya, barang siapa yang menghamparkan ya sebuah tingkap fil masjid di dalam masjid, dan tazalil malaikah, maka tidak henti-hentinya para malaikat tastaghfirullah, memohon ampun untuk orang itu. Jadi nggak berhenti-hentinya malaikat mohon ampun pada orang-orang yang menyiapkan sarana dan prasarana daripada sholat. Ya, gede pahalanya. Ya. Lihat ini mencong kali ini ya. Geser-geser rapiin, disuruh rapiin kita, ya. Jangan dirapiin aja. Jangan tazalil malaikat, ya, maka tidak berhenti-hentinya para malaikat. Tastaghfirullahu ma dama zalikal hasyir fil masajid. Ya, tidak berhenti para malaikat, ya. Memohonkan ampun, membacakan istighfar untuk orang itu selama tingkap itu di dalam masjid. Ini kayak kemana-mana. Makanya orang yang apa namanya mewakafkan sebagian daripada untuk ibadah, pahalanya tidak akan pernah putus. Allahul ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahalanya selalu mengalir selama karpet ini dipakai ibadah. Selama itu pula mengalir terus pahalanya, ya, mengalir terus pahalanya. Seperti bangun masjid, bangun musola, punya duit banyak, cuma cukup dua apa namanya, 2 sak semen beli. Selama berkembang dan selama menempel di situ dan selama itu pula pahala selalu mengalir kepada orang yang membantu itu. Ya. Apalagi ada musola, ada masjid banyak, ya. Man bana masjidan ay fi musola di dunia, banallahu baita fil jannah. Seorang yang ikut berkecimpung ikut bangun musola atau masjid atau musola di dunia, niscaya Allah buatkan mahliah indah dalam surganya Allah Taala. Ya, ya sekadar kemampuan kita lah. Ikut. Jangan cuma dilihatin luar, ya. Jangan cuma dilihatin luar. Kalau orang mungkin 2 juta, 10 juta bisa, masa 100 ribu nggak bisa. Orang 100 ribu nggak bisa, masa 50 ribu nggak bisa. Orang kadang kemampuan kita harus harta kita ada di jalan Allah. Tuh, luar biasa pahalanya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadratan, barang siapa yang mengeluarkan kotoran fil masjid, di dalam masjid,
biqadri ma yadurru bil ain, dengan ukuran yang disenangi dalam pandangan mata. Akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami dzunubi. Niscaya Allah mengeluarkan Allah Ta'ala padanya daripada dosa-dosanya yang besar-besarnya. Kotoran-kotoran yang ada di musola yang mesti disapuin, ya, pelin. Siapa yang suka ngapel di sini? Gimana? Biar berbuat, biarlah. Ya. Ayo, kebajikan harus berebut. Kata Allah tentang fastabiqul khairat. Berlombalah dalam mencapai kebaikan. Ini main dulu-duluan. Ya. Ya mungkin bagi orang kita melakukan kayak kita kan padahal mulia banget itu di sisi Allah Taala. Mulia. Ya. Maka apa yang saya ini tentang pahala-pahala yang azam, kemarin sudah kasih tahu pahala yang luar biasa kan. Sekarang tentang masalah urusan sholat, bersihkan, ya, jaga kebersihan. Siapa aja yang sempat kalau ada tentang urusan terputus, ya kalau apa kelemahan dan beda dengan diri kita, satu buah berapa sih? Mualah berapa duit sih? Nah, 50.000 kan? Benar. 40.000. Ya. Mungkin sebab kita membeli itu memang sebab pengeluaran kita dalam alam bahasa yang menyebabkan kita masuk dalam surga Allah. Itu yang diinginkan Nabi Ibrahim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu masajidakum katuruki. Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid seperti jalan-jalan, cuma jalan tok, lalu lalang, nggak mau pernah mampir. Pakai ini gede kan? Gede, tapi memang masalah paling mudah. Sama berat. Ini paling mudah di musola. Di rumah saya ini kalau beli nama musola Baitul Islam pasti miliar nih. Apa salah di nomor? Oh, ini orang baru. Tapi masih banyak orang pun. Mudah. Nggak mau ya tadi mana? Makanya innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah tegaskan, innama ya'muru masajid Allah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid dan musola, orang yang punya ilmu. Innama ya'sabar min bani ulama, yang takut sama Allah pun orang yang punya ilmu. Lalu kayak apa ilmu didapatnya? Dengan belajar. Maka umur kayak begini, pelajaran mana yang mendapatkan makan ini kecuali di masjid musola? Kan begitu. Jangan lagi, anak khawatir masjid atau musola. Saya katakan sekali lagi, hanya transit belakang. Gimana? Jangan sampai musola atau masjid hanya transit belakang. Paham transit belakang? Pas mati baru masuk ke musola. Mau lah, bayangin kan? Boleh deh, asipan. Susah. Iya mau kan dipaksa cuma benar dipaksa tidak. Kita itu merasa kewajiban. Sebetulnya yang di musola bisa, di rumah bisa. Tapi orang pantas atau musola di rumah kan gitu. Masya Allah. Saya sering ngomong yang begini untuk memahami muslim musola, kita bingung semuanya lah. Ya. Persatuan lebih enak kita dinanya gitu. Sering ketemu minimal. Yang mana sering musola, kalau sering musola kan kita sering ketemu kan. Coba kalau naik musola jangan ketemu.
ya, ngapain lagi gitu? Ya khawatirin nanti kalau kita mati dibawa ke dalam masjid atau musola akan kita kata doyan, ya, karena kita nggak doyan di bawah masjid. Kalau ditunjukkan mau kotorkan nanti orang bawahnya. Mau masuk suruh berat banget nggak bisa. Mau itu nggak mau. Mau itu kagak mau. Namanya orang mati segera diurus, segera diurus. Kalau di kampung kan meninggal pagi, sore juga udah nggak ada. Ya, malam kadang-kadang mati meninggal malam di bawah. Kenapa? Karena di sana nggak pakai meninggal gugur, nggak pakai TPU masing-masing. Di jamaah yang kali kan, kalau di sini kan mau ngomong dengan TPU kan, sampai kemudian dari sendiri nggak boleh kan gitu. Di sana segera ada dua keuntungan. Ada satu keuntungan bagi mereka yang mengabdi pada Allah sesegera mungkin. Karena apa yang dijanjikan Rasulullah lama nanti di alam barzah. Tapi sesegera bagi orang yang didurjana pada Rasulullah rasanya kacau. Kepengen rasanya dikagak dikuburin. Kenapa? Karena yang dilihat udah halal udah. Ya. Karena orang mati itu, ya, itu tatkala dicoba ruangnya itu di review. Sejak kita akhir balik sampai menyebarkan di dunia mana ini sampai akhir katakanlah kita akhir balik umur 15 tahun. Dari 15 tahun katakan meninggalnya 60 tahun, berarti 45 tahun ya. 45 tahun itu dikasih lihat tuh amal perbuatan kita semua berebet. Dikasih lihat semuanya, baik buruknya, perjalanan hidup kita semuanya dikasih lihat. Ya Allah SWT. Kalau perumpamaan gini deh, seperti orang buat film. Film kan bikinnya bisa 1 tahun ya. Nontonnya berapa jam? Paling lama 2 jam gitu ya. Atau film apa yang paling lama? Film prosa. Yang pakai tentara banyak tuh, kerjaan segala macam. Prosa ya namanya ya. Itu bikinnya bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun, tapi tatkala udah jadi kita tonton, berapa lamanya? Paling lama 2,5 jam, 3 jam, 2,5 jam. Dan begitu juga hidup kita, 45 tahun. Pas hari muladzat wal-fatih syahwat datang, maka di review kita, itu saya ketahuan kita merupakan imannya. Gak percaya? Mati loh. Tuh panggilin malaikat gitu. Jadi diunjukin kita. Seperjalanan hidup kita. Makanya ada orang meninggal, dia nangis. Begitu kan ada? Ada yang bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur meninggal ada. Nah, ada yang dibacain Yasin sekali belum mati juga, padahal udah diukur di sini di kerongkongan nih, apa rohnya nggak bisa keluar udah. Baca lagi Yasin, belum mati lagi, sampai yang baca Yasin medes mulutnya, karyawan nggak mati juga. Allah Akbar. Apa tanda-tanda yang terjadi pada ahli mayat ini? Mudah-mudahan kita harus membawa semua. Kayak begitu. Ya. Rombongan gerak, mati-mati ada gitu. Ada yang dikerokin doang mati. Lagi duduk dikerokin mati. Ada nggak? Ada sebetulnya tuh tamsil perubahan apa? Sesuatu yang terjadi untuk pelajaran ketika masih hidup. Akhirnya kita telah ternyata ahli dia meninggal hidupnya begini macam-macam kan? Begitu kan? Ya Allah ya Rabbi,
takut akan kematian. Mati nggak boleh takut, nggak boleh berang. Kalau takut, bagaimana cara kita takut didatangkan Israel? Persiapkan diri kita untuk beramal. Dunia dan amal. Wala akhiratu darul jaza. Dunia untuk beramal baik buruknya, dan akhirat untuk balasannya. Jadi jangan kau jadikan masjid bagaikan jalanan. Lewatin aja udah. Agak sama sekali dole-dole. Sama sekali tidak mau masuk. Ya. Luar biasa. Ya kan? Seorang anak muda selalu berdatangan pada masjid, bahkan namanya telah dinamakan ditulis dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berdatangan pada masjid, insya Allah nama kita sudah tercantum dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham belum? Paham. Kita lanjut pada pelajaran berikutnya. Al-Babu Sani Asyar fi Fadilatul Amanin. Nah, ini bab yang ke-12, menerangkan fadilah memakai amanin sorban. Jadi sorban itu sekali lagi kadang-kadang berat juga ya pakai sorban itu pakai dengan orang hadiah aja. Siapapun boleh, boleh, ya. Siapapun boleh. Sampai saking gak punyanya di sorban, tali aja diganti kok sorban. Tali boleh, karena itu dapat keutamaan daripada kelebihan daripada pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sorban buat sujud gimana? Boleh aja ya. Kalau dari pertama, nggak boleh masak. Kalau semuanya dipakai, contohnya begini lah, nggak masalah. Kalau yang kagak boleh, pakai sorban begini, pas sujud begini, atau tidak boleh, tidak sah. Berarti kita nggak sholat, paham? Karena terhalang tempat sujud kita. Jadi pakaian, kalau dilepas disujud boleh, nggak apa-apa. Kalau tidak terhalang pakaian, Sama, nggak boleh. Ya, tidak harus. makanya kalau ada bayar jangan begini sujud ya. Jadi berpikir, nih sembahyang jangan kayak begini. Sembahyang jangan kayak begini. Terhalang tempat sujud kita, maka tidak sah sujud. Karena anggota sujud ada 7. Jadi pikir nih, anggota sujud ada 7. Pertama dari lidah, kedua telapak tangan, tiga dengkul, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, mulai lagi dah. Kamu satu. Atau ini. Ya. Jadi kalau pakai biji yang begini, bagaimana? Nanti sujud begini lagi. Yang begini dasar. Ya. Nggak boleh. Sujud benar begini. Kena jidat sama hidung langsung. Ya. Tuh. Benar. Ya. Jangan begini. 1, 2, 3. Tangan terbuka. Jangan begini. Jangan begini. Nggak boleh disekop. Nggak boleh begini. Begini. Tuh bagaimana kalau nggak punya tangan? Jangan ngomong. Gimana? Jadi begini. Tahu tuh. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengkul harus. Jadi jangan begini. Terus kena. Nggak
boleh begini. Nih, tuh. Begini nggak boleh? Begini. Jadi harus begini kaki kita. Ya. Paham? Jadi ini harus jatuh. No, begini. Lagi yang sudah pakai peci, jangan sampai perlahan ini. Karena ini bagian misalnya pakaian kita. Ya, tidak boleh begitu. Tidak sah sujud di mana, tidak sah sujud itu berarti tidak sholat. Paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Ustaz, kalau jarinya seandainya tidak cukup begini gimana? nggak boleh, nggak bagus. Kurang abdol. Abdolnya adalah begini. Banyak orang begini, Ustaz. Biarin orang. Ini kagak belajar. Ini kagak belajar. Ajak yang belajar begini. Ustaz, enggak belajar, yang belajar dia. Ya, kakinya begini ya. Dan begini. Saya duduk di antara dua sujud, kaki kanan untuk Duduk antara dua sujud. Begini aja. Kalau yang nggak ada tekuk, Nggak apa-apa, tapi kurang abdol. nggak Abdol. Sah tapi itu kurang abdol. Kasarnya ini 250 sampai 150. Duit ada 100 sama 50. Yang mana kita ambil? Betul ya? betul ya. Abdol. Ini nggak sah. Bukan kita sah tidak. Tidak abdol. Batas harus kita Begini. Kalau saya lihat imam kayak gitu, saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti mau kawan gitu. banyak sih begitu. Banyak. Begitu dia lalu. Al-babu sani asyara fil fadilatil amaim. Bab yang berkaitan menerangkan fadilah memakai sorban. Orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amaim sorban itu, ya, tijanul Arab adalah mahkota bagi orang Arab. Arab nggak ada yang pakai sorban ya. Lalu pakai sorban orang Arab. Tapi di sini banyak orang yang pakai sorban. Kalau di Mekah Madinah udah pakai semua. Nggak ada yang pakai, nggak ada yang nggak pakai. Nggak ada. Ya. Jadi tijanul Arab, mahkota bagi orang Arab. Faiza wadu'u, apabila mereka telah, ya, meletakkan amaim sorban-sorban itu, wadu'u izzahum, maka mereka meletakkan, ya, kemuliaannya. Jadi apabila mereka lepas daripada sorbannya, maka berarti mereka telah melepaskan kemuliaannya. Begitu maksudnya. Betapa sangat dipentingkan dalam kehidupan orang Arab memakai sorban. Dan ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi pakai sorban, ya, sebanyak lagi. Jadi sekali lagi, al-amaimu tijanul Arab, mahkota bagi orang Arab. Faiza waktu apabila mereka meletakkannya, dilepaskannya, amaim seperti itu, wadau izzahum, maka dia melepaskan daripada kemuliaannya. Rawih Dailami an Ibnu Abbas. Wa isnadu dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Pakailah sorban kamu, karena sesungguhnya malaikat itu memakai sorban tuh. Malaikat itu pakai sorban. Malaikat pakai
sorban. Ya. Wa'amanu bersorbanlah kalian semuanya. Baina malaikat la'amna sesungguhnya para malaikat bersorban. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'ala ashabil amaim yaumal jum'ah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Jadi sorban itu amaim, ya. Dalam hadis Nabi katakan, ya, Rob akan satu rakaat tanpa sorban, satu rakaat memakai sorban lebih baik ketimbang 10 rakaat tanpa sorban. Jadi ganjarannya orang pakai sorban mendapat pahala lebih besar ketimbang orang yang tidak pakai sorban. Pasal itu maka Gimana? Ya. Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'ala ashabil amaim. Sesungguhnya Allah SWT dan malaikatnya selalu berselawat kepada para orang-orang yang memakai sorban yaumul Jum'ah pada hari Jumat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim wal malanis." Ya. Perbedaan pakaian antara kita kaum muslimin dan antara kaum musyrikin ialah sorban dan peci. Jadi kaum muslim bedanya dengan kita, kalau muslim nggak pakai sorban dan orang muslim nggak pakai peci. Kalau kita pakai peci. ada peci itu ada. Apa yang pakai? Itu ada muslim pakai. Kalau muslim Si botak pakai dulu. Kan bedanya sorban Cina sama wire masih wire kan itu sorban juga. Kalau waktu nyanyi. Bahasa Bayar bahasa kita aja. Dia sorban amaim. kalau pakai sorban masih disisat gaji. Nggak masalah, ini kan salah sunnah, ya sunnah. Kalau mau pakai boleh nggak boleh, ya kan? Ini kan masalah sunnah. Tapi betapa keuntungannya sangat besar gitu ya. Kalau pakai hijab kan Sama boleh. Pakai begitu doang boleh, kalau dari parah boleh. Jangan anduk. Anda nggak boleh. Kalau tadi aja boleh tadi. Tali aja pakai ketiadaan kata yang berharap akan keutamaan akan dipakai tali aja simpel jadi sopan. Sampai Tambah tuh. Lagi selayar gede kan? Gede. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita akan mulai dapat. Amin. Jadi kan ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa